Lo pernah nggak sih ngerasain baru aja putus, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, move on dong, cari yang baru, atau malah jangan buru-buru nanti sakit lagi. Nah, yang bener yang mana sih? Kapan sih waktu yang tepat buat mulai hubungan baru setelah putus? Yuk kita bahas bareng. Karena kalau salah langkah, bukannya bahagia, malah nambah luka. Gue ngerti banget, putus cinta itu kayak jatuh dari motor pas lagi gaya-gayaan di jalan raya. Sakit, malu, dan butuh waktu buat sembuh. Tapi yang sering jadi dilema, kapan sih kita bisa bilang, oke, gue udah siap buat mulai hubungan lagi? Harus nunggu berapa lama? Sebulan? Setahun? Atau nunggu mantan bahagia dulu baru lo nyusul? Jangan-jangan kita udah buka lowongan, tapi sebenarnya belum siap menerima pelamar baru. Setiap orang pasti punya timeline-nya masing-masing. Ada yang cepat move on kayak orang abis gajian langsung belanja. Ada juga yang lama kayak nungguin updatean drama Korea favorit. Nah, kita bakal bongkar bareng kapan sih momen yang tepat buat mulai hubungan baru. Ini tanda-tanda lo belum siap. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, lo udah beneran siap atau masih dalam fase denial alias pura-pura kuat. Beberapa tanda lo sebenarnya belum siap buat hubungan baru misalnya. 1. Lo masih stalking mantan kayak detektif bayaran. Tiap hari ngecek story dan ngarep ada tanda-tanda dia nyesel. 2. Tiap denger lagu galau, rasanya kayak hati dijedotin ke tembok. 3. Lo mulai pacaran sama orang baru cuma buat bikin mantan cemburu, alias sekadar rebound relationship. 4. Lo ngelihat gebetan baru, tapi di kepala lo masih ada bayang-bayang mantan. Kayak lo ketemu orang baru tapi di hati masih nge-mention nama mantan. Kalau lo masih ngerasain ini, jujur aja, mungkin lo belum siap. Kata psikolog Dr. Janice Vilhauer, people who rush into new relationships as a way to escape their emotions often find themselves repeating the same patterns. Alias lo cuma lompat dari satu luka ke luka lain tanpa beneran sembuh. Hubungan baru itu bukan pelampiasan, bro, tapi pilihan sadar buat bahagia. Lalu, ini tanda-tanda kalau lo udah siap. Sebaliknya, tanda-tanda lo udah siap buat hubungan baru itu bisa kelihatan dari beberapa hal. 1. Lo udah gak ada dendam atau baper kalau lihat mantan. Gak ada lagi tuh rasa, aduh kok dia lebih bahagia dari gue. 2. Lo gak lagi cari pacar cuma buat pelarian. Lo udah nyaman sendiri dan gak buru-buru nyari sandaran. 3. Lo bisa menikmati waktu sendiri tanpa ngerasa kesepian berlebihan. Lo sadar bahwa kebahagiaan lo gak harus bergantung sama orang lain. 4. Lo bener-bener pengen kenal orang baru karena dia menarik, bukan karena lo butuh pengganti. Kalau lo udah sampai di tahap ini, bisa jadi lo emang udah siap buat membuka hati lagi. Tapi jangan keburu seneng dulu. Ada hal lain yang harus lo pertimbangin. Selanjutnya, jangan terburu-buru tapi jangan kelamaan juga. Oke, kita semua tahu buru-buru itu seringkali bikin kita jatuh ke lubang yang sama. Tapi kelamaan healing juga bisa jadi jebakan. Lo tahu nggak? Kadang ada orang yang trauma banget sama hubungan sebelumnya sampai takut jatuh cinta lagi. Akhirnya malah kelewat nyaman sendiri dan nolak semua orang yang datang. Ujung-ujungnya nggak sadar udah jadi orang yang terlalu tertutup. Jangan sampai lo jadi kayak ke rumah kosong yang pintunya selalu tertutup rapat. Nggak ada yang bisa masuk karena lo terlalu takut buat terbuka lagi. Padahal siapa tahu ada tamu yang niatnya baik dan pengen bikin lo nyaman. Analoginya begini, bayangin hati lo kayak luka. Kalau lo buru-buru nutupin tanpa dibersihin dulu, bisa infeksi. Tapi kalau lo biarin terus kebuka tanpa diobatin, ya nggak sembuh-sembuh. Jadi, lo perlu waktu buat sembuh, tapi juga harus tahu kapan waktunya buat melangkah lagi. Orang yang terus-terusan diam di zona nyaman, malah bisa kehilangan kesempatan buat bahagia lagi. Lalu, ambil pelajaran dari hubungan sebelumnya. Sebelum lo mulai hubungan baru, ada baiknya lo evaluasi dulu hubungan yang lama. Apa yang bikin gagal? Apa yang bisa lo pelajarin?
Kata Dr. Guy Winch, healing is not about time, it's about learning and growing from the experience. Alias, yang bikin lo beneran move on itu bukan sekadar waktu, tapi juga gimana lo ngerti kesalahan dan gak ngulangin hal yang sama di hubungan berikutnya. Jangan sampai lo masuk ke hubungan baru dengan pola pikir yang sama, terus akhirnya gagal lagi. Itu kayak ngejalanin ulangan, tapi lo gak belajar dari kesalahan sebelumnya. Nanti nilainya jeblok lagi, bro. Jangan mulai hubungan baru dengan beban lama. Gue sering lihat orang masuk ke hubungan baru masih bawa luka lama. Ibaratnya kayak pindah rumah tapi masih bawa kardus-kardus berantakan dari rumah lama. Padahal hubungan baru harusnya jadi awal yang fresh, bukan tempat buat lo numpahin emosi yang belum selesai. Jangan jadikan pasangan baru sebagai tempat curhat tentang mantan. Itu sama aja lo ngajak orang ke restoran tapi lo sibuk cerita tentang makanan di tempat lama. Ya gimana dia mau nyaman? Selanjutnya, take your time, tapi jangan takut juga. Jadi intinya, kapan waktu yang tepat buat mulai hubungan baru setelah putus? Jawabannya, setelah lo beneran sembuh. Setelah lo bisa ngelihat hubungan itu sebagai sesuatu yang lo pilih dengan sadar. Bukan sekadar buat pelarian atau takut sendirian. Setelah lo ngerti bahwa hubungan baru bukan soal ganti pemain, tapi soal bangun sesuatu yang lebih sehat. Jangan takut buat mulai lagi, tapi juga jangan maksain diri kalau lo belum siap. Take your time, resapin dulu, sampai lo beneran bisa bilang, oke, sekarang gue siap buat jatuh cinta lagi. Nah, menurut lo sendiri, kapan waktu yang tepat buat mulai hubungan baru? Atau mungkin lo lagi ada di fase healing dan bingung harus gimana? Drop komen di bawah, kita ngobrol bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten-konten relationship lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, guys.